Sebelumnya di Lost. Dengar suara seseorang di telepon satelit tersebut. Ya, itu adalah suara seseorang yang merupakan rekannya Naomi yang sedang berada di kapal. Jack bertanya apakah orang itu bisa melacak mereka dan menjemput mereka di pulau. Saat seseorang itu menjawab, tentu saja bisa, kami akan menjemput kalian. Jack dan semua orang pun bersorak senang gembira, akhirnya mereka akan diselamatkan. Tapi apakah benar? John Locke terlihat melenggang pergi. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 4 episode 1. Season 4 diawali dengan Harley yang tampak bersenang-senang dengan berenang di laut. Ia sangat bahagia karena akhirnya mereka akan diselamatkan. Tetapi di momen itu Harley melihat Desmond yang kembali ke pantai tetapi tidak bersama dengan Charlie. Ia pun segera menghampiri dan menanyakan di manakah Charlie. Dengan penuh kesedihan Desmond menceritakan semua yang terjadi kepada Charlie. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di sana tampak sangat bersedih, terutama Harley. Rekan mereka itu telah mati. Tapi, Desmond berkata ada satu hal yang sangat darurat, bahwa mereka tidak boleh memanggil kapal Naomi karena kapal itu bukanlah kapalnya Penny. Naomi telah membohongi mereka semua dan bisa jadi orang-orang yang ada di kapal itu adalah orang-orang yang jahat sekali. James menenangkan, toh mereka bisa menghubungi Jack menggunakan walkie milik The Others. Tetapi Said berkata itu bukanlah ide yang baik, karena bisa jadi orang-orang di kapal sudah memantau komunikasi mereka. Jika mereka sadar kita tahu mereka berbohong, itu bisa lebih berbahaya lagi guys, jelasnya Said. James tidak peduli hal itu dan hendak melakukan panggilan walkie, tapi Harley merebutnya dan membuangnya jauh-jauh ke laut. Harley menyarankan agar mereka sebaiknya berjalan kaki menyusul Jack dan kawan-kawan sekarang juga. Mereka bersama-sama langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing, peninggalan dari pasukan The Others. James di situ mengeluh. Aduh, kukira malam ini aku bisa tidur dengan nyenyak. Lalu di saat yang sama, Jack mendapatkan panggilan di telepon satelitnya. Seseorang itu berkata, Halo Jack, kami mencoba untuk mengunci sinyalmu, tapi kami mendapat gangguan RF. Bisakah kau memberikan teleponnya pada Naomi? Karena ada beberapa pengaturan di telepon satelit itu yang harus dirubah. Jelasnya orang itu. Jack di situ jadi bingung. Naomi sudah mati terbunuh oleh... Lah, si Naominya kemana? Menghilang teman-teman. Jack lantas menyuruh seseorang itu untuk menunggu dengan beralasan Naominya sedang pergi mencari kayu bakar. Jack dan Kate keheranan kemana perginya si Naomi. Sepertinya di sana Ben mengetahui sesuatu. Tapi saat ditanya oleh Jack kemanakah perginya Naomi, Ben menjawab, ya nggak tahu kok tanya saya. Beberapa saat kemudian setelah dilakukan pencarian dan penelusuran, Daniel berkata menemukan jejak kaki dan darah Naomi yang mengarah ke hutan. Jack pun mengajak Daniel untuk pergi mengejar Naomi bersama. Sebelum itu ia berbicara pada orang-orang agar pergi ke kamp pantai duluan. Karena Jack akan melakukan sesuatu dulu terhadap Benjamin. Di situ Jack tidak jujur tentang menghilangnya si Naomi. Guys, setelah kalian sampai di pantai, kalian harus pastikan mereka mudah menemukan kita, oke? Pintanya Jack. Kemudian setelah itu terlihat Kate menghampiri Jack, memberitahukan kalau dirinya juga menemukan jejak lain yang menuju ke barat. Menurut Kate, bisa saja Naomi ini membuat jejak palsu karena tidak mau diikuti. Jadi sebaiknya mereka pergi dengan dua grup untuk mengikuti kedua jejak. Tapi Jack tidak setuju. Menurutnya, jejak yang Kate temukan mungkin jejak orang lain, The Others mungkin. Naomi sedang terluka dan ketakutan, tidak mungkin gadis itu meninggalkan jejak palsu, pikirnya Jack. Jack menyuruh Kate untuk pergi duluan bersama orang-orang ke pantai. Kate mengangguk menurut, tapi sebelum itu Kate berpelukan dulu dengan Jack. Sepertinya mereka sangat senang sebab berpikir akan segera diselamatkan. Dan di sana Benjamin melihat mereka berdua dengan tatapan yang seperti mengetahui sesuatu. Be careful, okay?
Singkat cerita, hari pun gelap malam. James, Harley, dan kawan-kawan dalam perjalanannya untuk menyusul rombongan Jack. Tetapi karena Harley yang lambat, ia malah ketinggalan dari teman-temannya. Harley berusaha mencari jalan sendiri, tetapi dirinya malah menemukan pondoknya Jacob yang waktu itu dikunjungi oleh John dan Ben. Di kaca jendelanya terlihat ada yang hurung, seperti cahaya lampu minyak. Harley malah mendekat ke pondok itu sambil mencoba memanggil si pemilik rumah. Dan karena tidak ada yang menyahut, akhirnya Harley memutuskan untuk mengintip ke dalam melalui jendela. Terlihat ada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi. Tapi Harley tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu. Harley tentu saja langsung berlari tunggang langgang sambil berteriak memanggil teman-temannya. Dia berlari cukup jauh sampai dirasa sudah aman barulah Harley berhenti. Tetapi saat dirinya menoleh ke belakang, ia kembali lagi berjumpa dengan pondok mengerikan itu. Harley segera menutup matanya sambil komat kamit. Ini hanyalah halusinasi, tidak nyata, tidak nyata, tidak nyata. Dan saat ia membuka mata, ya, pondok itu menghilang. Nothing here. There's nothing here. There's nothing here. Nothing here. There's nothing here. Siapa sangka di situ Harley berjumpa dengan John Luck. Halo Harley, kata si Mamang John. Scene beralih kepada Jack dan Daniel yang berusaha mengikuti jejaknya Naomi. Mereka membawa Ben ikut serta dengan mereka karena Jack tidak mau mengambil resiko Ben macam-macam. Harus dirinya lah yang mengawasi Ben. Tetapi perjalanan mereka itu harus terhenti di saat Daniel berkata bahwa jejaknya Naomi berakhir. Ya, mereka telah mengikuti jejak yang salah. Naomi benar-benar membuat jejak palsu sesuai dengan yang dikatakan oleh Kate. Tidak hanya itu, Jack juga kehilangan telepon satelitnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu di situ Ben berkata kalau telepon satelit tersebut dicuri oleh Kate saat tadi sore mereka berdua berpelukan. Ben melihatnya. Aduh, capek deh, ucap Jack. Di saat yang sama, Kate sedang berusaha mengikuti jejak aslinya si Naomi sendirian. Dan kemudian saat sedang asyik mengikuti jejak, telepon satelitnya berbunyi karena ada panggilan masuk dari tim kapal. Bersamaan dengan itu, tetesan darah mengenai tangannya Kate. Saat itu juga Kate tersadar Naomi berada di atas pohon dan langsung menerjang Kate. Berikan telepon itu padaku, ujarnya Naomi sambil mengancam leher Kate dengan sebilah pisau. Kate bertanya kenapa Naomi melakukan hal ini. Lalu Naomi menjawab, "Kenapa katamu? Seharusnya aku yang bertanya kenapa kalian mencoba membunuhku. Padahal aku mati-matian berusaha menyelamatkan kalian," ucapnya Naomi dengan marah. Kate lalu mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya. John Luck lah yang melemparkan pisau itu, bukan mereka. John bukanlah bagian dari kami, ucapnya Kate. Barulah setelah itu Naomi melepaskan dekapannya. Dia langsung mengambil telepon satelitnya, kemudian menjawab panggilan dari rekannya di kapal yang bernama George. George langsung menanyakan Naomi dari mana saja tadi. Kok mencari kayu bakarnya lama? Naomi pun memberikan penjelasan yang dibumbui dengan sedikit kebohongan agar kawan-kawannya di kapal tidak berburuk sangka. Begini George, aku mengalami kecelakaan dan terluka. Aku menabrak cabang pohon saat mendarat dengan terjun payung. Cabang pohon itu menembus perutku. Dan aku sekarat sekarang karena tidak ada pengobatan medis di sini. Jack tidak mengatakan apa yang terjadi karena ingin aku sendiri yang mengatakannya agar kalian percaya, jelasnya Naomi. George lalu berkata jika mereka kehilangan sinyal dan tidak bisa melakukan penjemputan, Naomi harus mengubah beberapa pengaturan di telepon satelitnya. Naomi pun langsung melakukannya sampai berhasil, dan sinyalnya sekarang sudah terkunci. Kami akan segera menjemputmu Naomi, ucapnya George. Naomi yang sudah tidak kuat lagi hanya berkata, George, beritahu saudariku aku menyayanginya. Setelah itu, Naomi pun meninggoy. Sementara di sisi lain, Harley dan John berhasil menyusul rombongannya Said.
Melihat kehadiran John di sana, Said dengan sinis bertanya, "Ada apa urusanmu datang kemari, John?" John lantas menjawab urusannya datang kemari adalah untuk tujuan yang sama dengan mereka, yaitu memperingatkan Jack tentang orang-orang di kapal itu. "Aku sudah mencoba melakukannya tadi, tapi tidak berhasil. Aku butuh dukungan kalian semua," ungkapnya John. Said bertanya lagi, "Jika kau membutuhkan dukungan kami, berikan penjelasan mengapa kau meledakkan kapal selam, John." John tidak bisa menjawabnya. Lalu saat itu juga rombongan Sun Hua sampai di sana. Tentu saja mereka semua sangat senang dan bersyukur timnya Said baik-baik saja setelah melaksanakan rencana yang sangat berbahaya. Claire terlihat mencari keberadaannya Charlie ke sekeliling. Ia bingung kenapa Charlie tidak ada. Kemudian Hurley menghampiri wanita itu seraya memberitahukan kabar buruk tentang gugurnya Charlie di stasiun Looking Glass. Mendengar hal itu, Claire terlihat benar-benar terpukul dan sedih. Adegan ini sangatlah menyedihkan, teman-teman. Reaksi yang lainnya juga sama, pada sedih mendengarnya. Sesaat kemudian Daniel dan Ben muncul di sana. Tapi Jack-nya kemana? Jack merebut pistol yang ada di tangannya John lalu mengarahkan pistol tersebut ke wajahnya John. Jack tanpa ragu menarik pelatuknya, tapi sayang pistol itu tidak ada pelurunya. Alhasil Jack pun berusaha memukuli John, tapi keburu dihentikan oleh yang lainnya. John di situ kemudian menjelaskan bahwa semua yang dirinya lakukan selama ini adalah untuk kepentingan semuanya. John tidak pernah melakukan hal yang melukai atau menyakiti teman-temannya. Jack memotong di situ. "Kepentingan semua apa? Kau itu malah selalu menggagalkan usaha kami untuk diselamatkan, John. Pertama, meledakkan kapal selam. Kedua, membunuh Naomi." Ben ikutan menyela. "Secara teknis Naomi belum mati, Jack." Tiba-tiba Cat muncul dan berkata, "Ya, dia sudah mati dan Johnlah pembunuhnya." Tapi tenang, Naomi berhasil memperbaiki telepon satelitnya dan kapal penyelamat kita dalam perjalanan, jelasnya Cat. Dengan tegas John membantah hal itu. "Mereka tidak berniat menyelamatkan kita. Mereka hanya menginginkan pulau ini. Dan saat mereka datang, percayalah padaku, kita sebaiknya jauh dari sini. Aku akan pergi ke perumahan The Others yang sudah ditinggalkan. Saat ini tempat itulah satu-satunya tempat di pulau ini yang punya keamanan. Siapa di sini yang mau ikut denganku?" tanya John Locke. "Jelas tidak ada, John," ucapnya Jack. Lalu Hurley di situ angkat bicara. "Aku akan ikut dengan John Locke. Aku tidak mendengarkan John, aku tidak mendengarkan Jack. Tapi aku akan mendengarkan sahabatku, Charlie. Sebelum dia gugur, dia memberikan peringatan untuk kita, guys, bahwa orang-orang di kapal bukanlah seperti yang kita pikirkan. Aku akan pergi dengan John karena aku tidak mau kematian Charlie berakhir sia-sia." Jack yang baru mengetahui bahwa Charlie gugur tampak menunjukkan kesedihan dan tak mengatakan apapun lagi. Satu persatu orang-orang mulai berpindah mengikuti John. Claire, Daniel, Alex, Carl, Benjamin, dan yang lainnya. Gak tahu saya nama-namanya, guys. Bahkan James juga ikut. Saat Cat bertanya kenapa James juga ikut dengan John, James menjawab bahwa dirinya hanya melakukan hal yang selalu dia lakukan, yaitu bertahan hidup. Tapi rupanya tidak semuanya mendengarkan. Jack, Cat, Said, Jinsu, dan kawan-kawan lainnya masih menaruh harapan untuk bisa diselamatkan. Waduh, sebelum pergi John berkata, "Jika kalian berubah pikiran, kalian tahu tempat kami berada ya." Lalu scene berganti ke flash masa depan. Tapi perlu diingat guys, alurnya mundur ya ini, bukan maju. Bisa dilihat Jack-nya juga belum berewokan di sini nih. Ia melihat berita di televisi ada sebuah pengejaran yang dilakukan polisi untuk mengejar seseorang yang melakukan aksi kebut-kebutan di jalan.
Pada akhirnya seseorang itu pun tertangkap. Dan dia ternyata adalah Harley, teman-teman. Harley pun langsung diamankan oleh para polisi. Setelah diselidiki, si bapak polisi bernama Mike yang menginterogasi Harley menemukan rekaman CCTV ketika Harley sedang berbelanja di sebuah toserba. Harley tampak seperti melihat sesuatu dan langsung kabur ketakutan. Kemudian yang terjadi adalah Harley kebut-kebutan di jalan. "Kamu sebenarnya melihat apa bro di toserba?" tanya bapak polisi itu. Yang rupanya ini aktornya sama dengan yang memerankan Abraham The Walking Dead. Yang kata saya mirip Barbarian itu guys. Coba kalian yang dulu nonton dan masih inget, komen ya. Harley di sana berkata dirinya tidak melihat siapapun. Karena Harley tidak mau bicara apa-apa, Mike bertanya tentang hal lain, yaitu tentang Ana Lucia. Ana Lucia adalah rekannya Mike di kepolisian, dan wanita itu menaiki pesawat Oceanic 815. Mike bertanya apakah Harley pernah bertemu dengan wanita itu. Mike bahkan memberitahukan ciri-cirinya. Tapi di sana Harley pura-pura tidak tahu dan tidak mengenal Ana Lucia. By the way guys, Jack, Harley dan orang-orang yang selamat dari Pulau Misteri itu, mereka jadi terkenal dan seperti jadi artis gitu guys. Jadi orang-orang tuh pada tahu dan mengenal mereka karena ya viral. Ketika Mike pergi sebentar dan Harley sendirian di ruangan itu, Harley melihat sebuah jendela akuarium dan tiba-tiba mendengar Harley berteriak, Mike pun segera kembali ke ruangan itu. Ternyata hal itu hanyalah halusinasinya Harley, tidak nyata. Mike yang kesal dengan kelakuan Harley pun mengancam akan memasukkan Harley ke rumah sakit jiwa jika terus berkelakuan aneh. Tapi mendengar itu justru Harley sangat senang sampai-sampai memeluk Mike. Ia sangat ingin masuk rumah sakit jiwa. Singkat cerita, tinggallah si Harley di rumah sakit jiwa. Tapi di sana saat sedang anteng-antengnya bermain dengan sahabat gilanya, malah ada seseorang yang berkunjung ingin bertemu dengan Harley. Dia mengaku bernama Abadan. Katanya dia adalah pengacara untuk Oceanic Airlines. Tujuan Abadan menemui Harley adalah untuk menawarkan kenaikan kelas. Mereka akan menyediakan fasilitas yang mewah untuk Harley. Pokoknya serba mewah dan nyaman. Tetapi Harley yang merasa skeptis tentu menolak hal itu. Saat Harley hendak menyudahi pembicaraan, Abadan tiba-tiba bertanya, "Apakah mereka masih hidup, Harley?" Harley langsung berteriak memanggil suster, dan Abadan langsung menghilang dengan cepat. Di suatu hari lainnya saat Harley sedang bersantai di taman RSJ, tanpa disangka dirinya dikunjungi oleh Charlie. Tentu saja Harley sangat terkejut karena Charlie kan sudah mati. Charlie berusaha menenangkan Harley, meminta agar sahabatnya itu jangan panik dan takut seperti di toserba tempo hari. Charlie hanya ingin berbicara sebentar dengan Harley. Charlie di sana berkata bahwa Harley harus melakukan sesuatu untuk menolong teman-teman mereka. "Mereka membutuhkanmu, Harley," ucapnya Charlie. Harley yang merasa benar-benar yakin ini hanyalah halusinasinya berusaha menutup mata dan telinga lalu menghitung sampai 5. Dan ya, Charlie menghilang. Di hari lainnya saat sedang bermain lempar bola basket sendirian, Harley dikunjungi oleh Jack. Jack mampir untuk sekedar menyapa katanya. Tapi di situ Harley tahu alasan Jack datang adalah untuk memastikan dirinya tetap menjaga kebohongan mereka. "Tenang saja Jack, meskipun aku dikenal ember tapi aku masih tetap menjaga rahasia kita," ungkapnya Harley. Saat Jack akan pamit pergi lagi, Harley mengatakan sesuatu kepada Jack dengan mata berkaca-kaca. "Jack, maafkan aku. Seharusnya waktu itu aku tidak pergi dengan John Locke." Lalu Jack menjawab tidak apa-apa karena itu sudah berlalu. Di situ Harley berkata lagi, dia merasa bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Harley berpikir pulau itu ingin mereka untuk kembali. Jack dengan tegas menjawab, "Harley, kita tidak akan pernah kembali lagi ke sana, paham?" Setelah mengatakan itu, Jack pun pergi. Scene flash masa depan berakhir. Di masa sekarang, di malam yang masih gelap, turun hujan cukup deras. Jack merenung di dekat puing pesawat, masih merasakan kesedihan karena Charlie yang sudah tiada. Kate ada di sana menemani Jack. Lalu kemudian terdengar suara helikopter gegeleperan.
Mereka pun dapat melihat helikopter tersebut terbang di atas mereka. Seseorang terjatuh dari sana dan terjun payung. Jack dan Kate tentu langsung saja berlari untuk menghampiri seseorang itu. Mereka pun bertemu dengan seorang pria tidak dikenal. Tentunya dia adalah rekannya Naomi yang berasal dari kapal, guys. Melihat kedatangan Jack dan Kate, pria itu bertanya, "Apakah kau adalah Jack?" Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 듯뼈정 정봐요 이젠 지쳐가요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요 난 모르더라고 있어 Baby I